Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu pemirsa media RSAM Bukit Tinggi dan sekitarnya. Perkenalkan, saya Dr. Fajriansyah, spesialis penyakit dalam dari RSUD Amam Mukhtar Bukit Tinggi. Pada saat ini saya akan memberikan suatu materi tentang kewaspadaan dalam demam berdarah dengue. Bapak Ibu pemirsa media RSAM yang saya hormati, mungkin pada masa saat ini mulai dari bulan September sampai akhir Desember itu kita musim hujan, dan kita harus waspada bahwa penyakit infeksi seperti demam berdarah maka makin mewabah. Untuk itu kita harus antisipasi. Mungkin Bapak Ibu sudah tahu tentang apa itu demam berdarah, tapi pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan kembali untuk mengulang ingatan kita. Baiklah, demam berdarah merupakan penyakit infeksi akut yang disebabkan oleh vektor nyamuk Aedes aegypti atau Aedes albopictus. Kedua jenis nyamuk ini yang akan menggigit kita, yang akan menyebabkan nanti gejala demam berdarah. Ada demam berdarah dengue dan ada demam dengue aja. Dan kita harus waspada bahwa penyakit ini sangat membahayakan jika tidak ditangani segera. Untuk itu, Bapak Ibu harus mengenal apa sih tanda-tanda dari demam berdarah itu. Demam berdarah itu ditandai dengan gejala adanya demam tinggi, biasanya 2-7 hari. Kemudian disertai dengan adanya bintik-bintik merah pada daerah kulit, disertai dengan penurunan nafsu makan, ada dengan mual muntah, sedang nafsu makan menurun. Biasanya dari pemeriksaan laboratorium kita temukan ada penurunan dari trombosit. Trombosit biasanya turun di bawah 100 untuk demam berdarah dengue. Sedangkan untuk demam berdarah dengue dan demam berdarah dengue, demam dengue dan demam berdarah dengue. Dimana kalau demam dengue biasanya trombositnya masih bagus di atas 100.000. Sedangkan demam berdarah dengue biasanya di bawah 100.000 dan adanya gangguan hemokonsentrasi. Dan dengan trombosit di bawah 100.000 mungkin sudah dianjurkan untuk dirawat di rumah sakit. Demam dengue ini merupakan ada fase-fasenya. Mungkin hari pertama sampai hari keempat itu mungkin fase demam. Sedangkan hari ke-5 sampai ke-6 itu nanti masuk fase penurunan tensi. Itu harus hati-hati karena itu merupakan fase kritis. Sedangkan setelah 6 hari ke atas atau 7 hari biasanya trombositnya makin naik kembali. Dan di sini kita tidak perlu khawatir bahwa kalau anak Bapak, Ibu atau saudara demam itu yang penting cukup konsumsi airnya. Itu minum yang cukup, kemudian selagi mau bisa minum itu aman, insyaallah aman. Dan anjuran untuk memeriksa laboratorium misalnya kita cek itu biasanya setelah 3 hari. Setelah 3 hari kita cek trombosit. Biasanya trombositnya rendah di bawah, kalau normal itu trombositnya 150.000 sampai 450. Tapi kalau pada demam dengue biasanya trombositnya masih di atas 100.000, sedangkan demam berdarah dengue biasanya sudah di bawah 100.000. Kemudian kalau masih mau minum, kita usahakan minum yang sebanyak-banyaknya itu sedikit-sedikit tapi sering. Kalau tidak mau minum, mungkin dianjurkan untuk dirawat, dipasang infus untuk pemantauan. Kita takutnya nanti terjadinya shock, dengue shock syndrome, itu yang lebih bahaya, menyebabkan kematian pada penderitanya. Untuk itu sebelum terjadi demam berdarah, kita harus mencegah dulu, karena mencegah lebih baik daripada mengobati. Mencegahnya itu dengan program pemerintah yang kita kenal dengan 3M+, di mana M pertama membersihkan atau menguras tempat-tempat yang tergenang air seperti bak mandi, tempat dispenser yang harus kita bersihkan. Kemudian karena di situ merupakan media jentik-jentik nyamuk, karena nyamuk Aedes aegypti ini itu dia hidup di tempat yang airnya bersih.
Nah, dia tidak suka tempat yang kotor. Kemudian yang kedua, menutup rapat tempat-tempat penampung air kita. Jangan sampai masuk nanti dihinggapi oleh nyamuk, dan nyamuk nanti bertelur di sana dan menetaskan jentik-jentiknya. Kemudian yang ketiga itu mendaur ulang botol-botol yang tidak terpakai supaya tidak menjadi tempat sarang nyamuk. Kemudian yang plusnya 3M dan plus, yang plusnya itu bisa dengan satu itu memberikan oles autan atau apa untuk mendandari dari gigitan nyamuk. Kemudian memberi bubuk abate pada bak kamar mandi, tempat menenang apa. Kemudian melakukan menyediakan ikan yang pemakan jentik untuk kolam-kolam yang makan jentik-jentik. Kemudian bisa juga Bapak Ibu menggunakan kelambu saat tidur dan menggunakan semprotan untuk penyemprotan nyamuk untuk ruangan yang banyak nyamuknya seperti baygon dan sejenisnya. Kemudian yang perlu itu yang untuk pencegahannya, dan untuk itu Bapak Ibu pemirsa media RSAM, marilah kita mencegah untuk terjadinya demam berdarah ini. Kemudian dengan prinsip 3M plus tadi, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu semua. Dan jika ada demam berdarah dan anaknya tidak atau Bapak Ibunya tidak mau makan minum, segeralah bawa ke IGD Rumah Sakit Amabutar Bukit Tinggi. Sampai jumpa di RSAM. Sekian, terima kasih.